Kita masih membahas 7 perkataan di salib dan hari ini adalah perkataan kedua. Dan perkataan kedua di salib yaitu yang tercatat dalam ayat 43 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Kita satu dalam doa. Terpujilah Allah yang hidup, Allah yang suci. Kami bersyukur kepadamu, engkau begitu sangat baik bagi kami, penyertaan-Mu sempurna, pembelaanmu pasti bagi kami. Kami selalu berkemenangan karena engkau di pihak kami. Terima kasih banyak menerima kami, mengampuni kami, dan masih mau berbicara kepada kami. Sungguh firman-Mu adalah kebutuhan utama kami semua, Tuhan. Tolong hamba-Mu yang bicara dan juga jemaat-Mu kami semua bersyukur Roh Kudus membantu kami untuk bisa rindu, lapar dan haus akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, seutuhnya pemberitaan firman dari awal sampai selesai jadi dalam tuntunan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman-Nya satu hati kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk jemaat dan kawan-kawan pelayan sekalian. Mari kita buka firman Allah dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasal 23 ayat 42 dan 43. Lukas pasal 23, 42, 43. Mari kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Puji Tuhan, jemaat terkasih, kita masih membahas 7 perkataan di salib dan hari ini adalah perkataan kedua. Dan perkataan kedua di salib yaitu yang tercatat dalam ayat 43 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Seperti perkataan pertama minggu lalu yang saya bahas dan saya ingatkan jemaat bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan. Termaksud ketika Yesus disalibkan di antara penjahat-penjahat, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Di pasal dan ayat yang sama dengan minggu lalu ketika dia berdoa bagi pemberontak-pemberontak. Yaitu Yesaya 53 ayat 12. Di mana ayat itu dengan tegas mengatakan, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ketika dia berdoa sudah kita bahas, tapi perkataan kedua ini sorotannya lebih khusus ketika Yesus ada di antara penyamun-penyamun atau penjahat-penjahat yang kemudian dari dalamnya muncul perkataan kedua ini karena ada dialog antara Tuhan Yesus dan salah satu penjahat yang bertobat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, lalu hal lain yang kita lihat dari perkataan-perkataan Yesus disalib termasuk perkataan kedua ini adalah bahwa Tuhan Yesus ini berkomitmen untuk melayani Bapa sampai tutup usia. Menjalankan missio Dei atau misi Allah sampai tuntas, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberi teladan kepada semua pengikutnya, termasuk saya dan saudara, supaya ikut Tuhan, melayani Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, kalau sudah start, jalan terus sampai finish.
Tuhan Yesus pernah berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Dia bilang, Bapakku kerja sampai sekarang, aku kerja juga. Dia bilang begitu, perhatikan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Iya, karena Bapaknya dinamis, dia juga dinamis. Pengikutnya harus demikian, itu harusnya demikian. Di bagian sebelumnya Yohanes pasal 4 ayat 34, Yesus berkata, makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Jadi bagi dia itu, melayani itu kayak makan. Makananku adalah melakukan pekerjaan Bapakku. Ya, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan dia pernah bilang dalam Matius pasal 20 ayat 28, sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat-ayat ini dan sejumlah ayat lain yang tidak saya munculkan lagi seputaran itu, bahwa komitmen Tuhan Yesus itu jelas. Bahkan sudah mau dekat mati saja masih melayani orang. Ini dalam keadaan kritis, para menderita yang sangat-sangat hebat. Tapi apa yang dia sudah bilang, melayani Bapa, menuntaskan pekerjaan Bapa, itu seperti makan. Kita tidak makan mati, Yesus tidak melayani, itu rasa kayak mau mati. Makanya Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, buat kita semua sama-sama 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Malam ini terjemahannya luas sekali. Malam ini bisa bicara tentang kita sudah tua, sakit-sakitan. Malam ini bisa bicara tentang penyesat tambah banyak, kebejatan moral tambah banyak. Kita sudah tidak ada kesempatan lagi menangkan jiwa. Setan sudah bawa semua itu jiwa-jiwa tersesat. Malam bicara banyak. Ya siang kebalikannya. Karena kalau sudah malam tidak bisa bekerja. Seperti si kaya itu sudah disiksa baru bilang sama Bapak Abraham, tolong dulu suruh Lazarus kembali ke rumah Bapakku. Karena di rumah Bapakku masih 5 saudaraku belum bertobat. Anda lihat, beban pelayanan muncul di neraka. Itu namanya malam. Saudara percaya tidak akan banyak orang yang pemalas-pemalas melayani, yang tidak ada hati untuk pekerjaan Tuhan. Kerinduannya melayani akan muncul setelah dia disiksa di api neraka. Dan itu kerinduan yang sia-sia. Karena itu malam tidak bisa kerja lagi. Mau kerja siang. Kira-kira begitu. Saya yakin kok banyak itu cerita itu mau kasih tahu kita. Itu akan terjadi. Ya saudara yang diberi kesempatan melayani sungguh-sungguh. Ya tidak ada, sudah di sana baru, aduh saya ingat Theo di Nembrala. Tidak bisa. Begini baru ingat Theo. Link video code baru saya kirim. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus itu perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Nah menarik bahwa pelajaran hari ini dari perkataan kedua di salib, saya akan menyampaikan 2 hal saja. Secara garis besar hanya ada 2 hal yang saya catat dan mau saya seberangkan kepada jemaat sekalian. Yang pertama yang saya catat di sini adalah perkataan kedua ini adalah jawaban Yesus terhadap permintaan salah satu penjahat yang bertobat. Kan ada 2 penjahat kiri kanan, salah satunya bertobat. Nah, perkataan kedua ini muncul karena ada permintaan dari salah satu penjahat yang bertobat. Menarik kalau Bapak Ibu baca Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas. Ketiga penulis ini memberikan informasi yang berbeda. Misalnya Matius dan Markus memberi keterangan bahwa sebenarnya kedua penjahat ini sama-sama menghujat Yesus, saudara-saudara. Versi Matius 27 ayatnya yang ke-38. Tolong baca buat kita. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Langsung ayat 42, mereka berdua ini bikin apa? Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. 43. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Terus, Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. bahkan penyamun-penyamun, jadi bukan satu orang, dua-dua mencela. Ini Anda lihat ini sudah mau dekat mati. Orang tuh kalau kebanyakan kita pengalaman pribadi layani orang kalau sudah selang infus, napas satu-satu, dokter sudah give up, itu biasanya mau kepala batu kayak apapun, penyerahan, mau selamat, mengaku dosa. Ini tidak, sudah mau dekat mati, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat, tambah jahat. Bukan hanya Matius yang mencatat itu, dalam Markus pasal 15 ayat 31 dan 32, ayat 31 mengatakan demikian juga. Imam-imam kepala bersama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. 32 jemaat sama-sama. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Tapi ada yang menarik ketika kita melihat catatan Lukas. Matius bilang dua-dua mencela, mengolok, menghina dia. Markus juga mencatat hal yang senada. Lukas catat cuma satu orang. Dalam Lukas pasal yang kita bahas ini 23. Mulai ayat 39, perhatikan 39 dan 40. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Seorang dari penjahat. Tadi Matius bilang dua-dua. Markus bilang dua-dua. Lukas bilang seorang saja. Yang satu hujat, justru yang satu tegur dia 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan. Kitab suci tidak pernah bertentangan. Karena yang mengilhamkan firman Allah itu Roh Kudus. Kalau bertentangan seolah-olah Roh Kudus tidak bercabang. Tidak. Ternyata saudara-saudara, Matius dan Markus mencatat bagian awal bagaimana kedua-duanya bersama-sama mengolok, menghina, mengejek Yesus padahal sudah mau mati. Tapi Lukas mencatat bagian akhir di mana hanya tinggal satu, yang satu tidak lagi, yang satu ini apa? Bertobat. Lukas mencatat pertobatan dari salah satu yang kemudian dia minta sesuatu kepada Yesus, maka muncullah perkataan kedua di salib itu. Bicara tentang pertobatan dari penjahat ini, kekasih Allah, kalau kita bicara pertobatan harus soroti dari dua sisi. Yang pertama, kalau dari sisi Allah, jelas orang bisa bertobat karena anugerah. Ayat-ayatnya terlalu banyak ya. Yohanes pasal 6 ayat 37. Tuhan Yesus bilang apa? Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Entah dia mau datang kapan. Termasuk dia mau datang di saat-saat terakhir dia mau mati. Seperti penjahat yang bertobat ini. Yesus tidak membuang orang itu. Jadi dari sisi Allah seseorang bisa bertobat karena orang itu dipilih oleh Bapa. Bapa serahkan kepada Yesus tepat pada waktunya. Orang ini akan datang kepada Yesus. Yesus terima dia apa adanya. Yesus tidak akan buang dia. Yesus peluk dia. Yesus rangkul dia. Ayat 44 yang sering saya munculkan. Itu ayat mengingatkan kita. Pertobatan dari sisi Allah. Dibilang begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, Ya. jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tidak mungkin. Nah di sini ini kenapa pendeta-pendeta tidak perlu sombong. Makanya saya sudah salibkan kesombongan saya gara-gara ayat-ayat ini. Saya tidak pernah menangkan jiwa. Saya akan tetap berkhotbah dengan semangat. Saya akan tetap belajar mati-matian. Rela kurang tidur demi mempersiapkan materi, belajar, berdoa. Tapi saya tidak pernah percaya
saya bahwa sayalah yang tarik jiwa. Tidak bisa. Pasti Bapak, di sini hamba-hamba Tuhan rendah hati dan hamba-hamba Tuhan begini. Biasanya ala promosi tinggi-tinggi. Karena rumus jelas, siapa rendah hati ditinggikan, siapa tinggi hati direndahkan. Mana ada pendeta bisa menangkan jiwa? Makanya orang yang sudah dewasa rohani, mainannya bukan lagi pilih-pilih pendeta, bukan. Orang yang sudah dewasa rohani tidak pilih-pilih pendeta. Pokoknya saya datang tuh cari firman, titik. Ini menarik Bapak Ibu jemaat ya. Bahwa tidak ada seorang bisa datang kalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Di bagian lain ayat 65 dari Yohanes pasal 6. Tuhan Yesus masih tekankan hal yang sama. Supaya kita semua akui bahwa Anda dan saya bisa percaya Yesus, melayani Yesus, menyembah Yesus, berusaha taat Yesus. Itu karena kita dikaruniakan. Kalau tidak bisa. Timbul tenggelam, muncul hilang, sampai selama-lamanya hilang. Tapi kalau yang dikaruniakan tidak. Perhatikan 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Iya, tidak bisa. Ya, makanya Paulus bilang, aku tanam, Apolos siram, pertumbuhan tetap Allah. Tanam sungguh-sungguh, siram sungguh-sungguh, tapi pertumbuhan Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Jadi dari sisi Allah sudah pasti karena Allah lah yang membuat dia bertobat. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Sisi lain ayat-ayat ini bilang Bapa yang tarik, Bapa yang karuniakan. Tapi di Matius pasal 11 ayat 27, Yesus bilang siapa yang aku berkenan, aku pilih dia. Perhatikan. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Ya. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi yang pilih orang itu siapa? Bapa, Anak, Roh Kudus. Paulus bertobat, Yesus datang langsung. Aku pilih kau. Doktrin gereja itu harus kuat ya Bapak Ibu. Saya berusaha meramu doktrin dengan baik sehingga jemaat mencernanya dengan mudah. Jadi siapa yang mempertobatkan orang? Bapa, Anak. Roh Kudus di mana perannya? Jelas. Tidak ada orang bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayatnya yang ketiga firman Allah dengan tegas bilang buat kita. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Betul. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Tidak ada orang yang bisa mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada ayat bilang Bapa yang tarik. Ada ayat bilang aku berkenan kepada orang itu. Yesus memporsi. Di sini bilang tidak ada orang bisa mengaku Yesus Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kesimpulannya Allah Tritunggal punya peran di dalam keselamatan kita semua. Titik. Lalu kami pendeta-pendeta di mana? Ini barisan luar. Bapak mau pakai syukur terima kasih. Melayani sungguh-sungguh kan. Ini dapat pilih dari di atas segala-galanya. Dan kalau Roh Kudus bekerja, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus itu akan menginsafkan orang dari dosa-dosanya. Yohanes 16 ayat 8 jelas peran Roh Kudus di sini. Dan kalau ia datang, ini Parakletos, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi dari sisi Allah jelas data-data tadi mengingatkan kita pertobatan orang bisa beriman, orang bisa dihidupkan dari kematian rohani. Itu adalah mutlak prerogatif Allah Tritunggal. Tapi penekanannya begini dari sisi yang lain. Sisi manusia. Kalau memang Roh Kudus bekerja, orang bisa mengaku Yesus, bisa insaf. Insaf itu sama dengan sadar. Maka itu akan kelihatan dari kehidupan orang itu. Nah, kita mau lihat nih. Dari permintaan penjahat ini yang awalnya
ikut dengan temannya, olok, hina, ejek Yesus. Tapi kemudian Lukas mencatat dia berhenti mengejek. Bahkan dia menegur temannya yang satu yang masih tetap mengejek. Dan saya bisa pastikan dari data itu, orang ini tidak dipilih. Orang tidak dipilih itu tambah Mordekai mati, tambah jahat. Orang dipilih jahat mau gila kayak apapun. Mordekai mati, bertobat dia. Tapi ini reprobate. Dia sudah Mordekai mati tapi jahat. Jadi pemilihan Tuhan tuh kalau bicara tentang pilihan Tuhan tuh ada dua. Ada yang dipilih, ada yang tidak dipilih. Orang tidak dipilih tanda aja. Semakin kita doakan dia, semakin kita ajar dia. Kok tambah kurang ajar ini orang. Sampai mati model begitu. Itu orang tidak masuk surga. Dan ketahuan orang itu tidak dipilih. Penjahat ini berubah. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dalam dirinya. Menginsafkan dia. Menyadarkan dia. Apa saja kesadaran-kesadaran atau keinsafan yang terjadi dari si penjahat ini, saudara-saudara. Yang pertama, kalau kita pelajari Lukas 23 ini, di ayat 41, mulai muncul rasa takut akan Allah. Perhatikan ini ayat. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sampai di situ. Tadi dia tidak takut akan Allah. Bahkan dia ikut menghina Yesus. Tapi entah hitungan berapa menit, kita tidak punya data yang pasti. Beberapa menit sebelum dia mau mati, inilah anugerah, susah ditebak, kan suka-suka Tuhan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau. Aku akan berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Saya tidak tahu berapa menit sebelum dia mau mati atau setengah jam, 1 jam. Saya tidak dapat keterangan itu. Tapi kelihatannya tidak terlalu lama. Tidak sampai 1 hari. Mungkin juga tidak sampai 12 jam. Roh bekerja. Yang tadinya tidak takut akan Allah. Sekarang rasa takut akan Allah itu muncul. Kenapa kita bisa takut akan Allah? Kenapa kita bisa ingat gereja? Mau kurang sehat kayak apa kayak, aduh pokoknya tidak bisa. Harus siap diri. Besok apapun terjadi harus ke gereja. Kenapa rasa itu muncul? Memang ada orang juga bergereja karena rutinitas mingguan. Tapi yang saya maksudkan bukan itu. Yang saya maksudkan adalah ketika Roh Kudus bekerja. Makanya dalam Yehezkiel ya. Yehezkiel 36:26 coba bilang apa? Ya, dia bilang begini, ini pekerjaan Roh Kudus, pembanding aja. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, Amen. di dalam batinmu. Amen. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi saya ini hanya berkhotbah, kalau saudara punya hati yang keras jadi lembut, pasti Roh Kudus. Mana ada pendeta bisa lembutkan hati orang? Tidak bisa. Jadi kalau orang pergi ke gereja tertentu, lalu di sana dia rasa ada perubahan, kesimpulannya jelas, Roh Kudus ada di gereja itu, titik. Dulu yang keras, kepala batu, tidak mau dengar orang, bikin sesuka hati, Tuhan bilang A, dia bikin B, Tuhan bilang C, dia bikin D. Ada satu momen, ada satu saat di mana, kok dia rasa lain. Rasa takut akan Allah tuh mulai keluar dia. Karena ini ayat bilang, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27 sama-sama 23. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini makanya kenapa saya suka kantor. Pendeta-pendeta yang menurut saya, mereka tidak belajar baik-baik. Mereka pikir ini usaha kita. Saudara, kecuali saya yang omong ini tidak kerja keras. Saya kerja keras. Tapi saya tahu kerja kerasku bukan penyebab orang berubah. Jangan membesar-besarkan pekerjaan kita. Jadi kekasih Tuhan menarik bahwa kalau ada Anda dan saya
Tiba-tiba muncul rasa takut akan Allah, rasa mau taat Tuhan, rasa rindu baca Alkitab. Tidak akan menjalani hari sebelum firman. Karena firman kekuatan atau doa tidak akan dia jalani. Wih, bahaya. Hidup ini manusia kan rapuh. Siapa yang terlalu kuat? Tidak ada. Masih ingat dulu flu babi, flu burung. Itu yang flu babi dan burung, dia mati orang. Orang ini rapuh kita ini. Kita ini makhluk rapuh. Alkitab menggambarkan kita kayak uap. Sebentar kelihatan lalu lenyap. Tidak ada yang jago. Mahot dari kantor wali kota itu pun ada tinggi sampai pulang. Pulang kepala tatikam. Tadi tidak apa. Beta, kapan? Masih ada. Bapak masih ingat sampai beta. Saya percaya saya tidak bisa rubah. Pokoknya omong saja. Dan omongnya pembuktian jelas, bukan omong asbun-asbun. Bukan marah karena sentimen pribadi, tidak. Karena topik yang mereka angkat adalah unity, persatuan. Pak sudah. Semua pejabat Katolik, Protestan, berjejer di situ. Tidak ada kendor-kendor. Jadi, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Inilah kalau Roh Kudus bekerja. Saudara, kalau belum muncul itu dalam diri Anda, Roh Kudus belum bekerja dalam dirimu. Kau tidak takut Tuhan. Kan takut Tuhan saya sudah ngomong toh. Cinta firman, benci dosa. Itu 2 paket lengkap. Tanda orang takut Tuhan itu benci dosa. Anda yang cinta dosa. Mungkin roh sudah bisik-bisik. Anda tolak. Hati nurani itu ya. Dari kata Yunani suneidesis. Sun itu bersama, desis itu suara. Tuhan cipta hati nurani supaya Tuhan bicara dengan kita. Itu tujuannya. Banyak kali Tuhan bicara, kita tolak. Muka bangka dari orang. Roh Kudus bilang senyum. Saudara pertahankan itu muka pahlawan revolusi. Ampuni. Roh gerakan. Kalau sukar jatuh, sisihkan perpuluhan. Roh gerakan, kepala batu. Nanti baru kau lihat. Kau yang benar atau Roh Kudus yang benar. Dan masih banyak yang lain. Kan suneidesis. Bicara sama-sama. Apalagi kita yang sudah zaman perjanjian baru setelah pas hari Pentakosta. Roh Kudus dicurahkan itu berkuasa di hati kita harusnya. Tapi kalau itu belum ada ya, saudara terjemahkan sendiri siapa saudara. Saya tidak punya kuasa menghakimi. Periksa dirimu masing-masing. Yang berikut jemaat terkasih. Karena Roh Kudus bekerja dalam diri penjahat ini. Aduh, saya harap ini waktu jangan terlalu cepat ya. Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu, saudara-saudara. Yang berikut adalah karena roh itu kan menginsafkan kita dari dosa. Dia mulai sadar bahwa dia itu berdosa. Dan dosa itu ya harus dihukum. Ini keren ini orang. Tadi dia tidak periksa diri, dia ikut-ikut dengan kawan yang kurang ajar satu nih. Olok-olok Yesus. Tapi ketika roh bekerja, rasa takut akan Allah mulai keluar. Langsung dia omong bilang begini. Kita dua ini ada menderita. Kita dua ini layak dihukum. Tadi dia tidak pikir itu. Roh kerja langsung pikir. Keren ini. Saudara tahu kenapa salah satu tanda roh bekerja? Anda mulai menyesal dosa. Anda yang bela-bela dosa, sudah salah tapi bela diri. Kasih salah istri, kasih salah suami, kasih salah pendeta, kasih salah jemaat, kasih salah kawan. Kasih salah ini, itu. Kasih salah metua, daster apa, aduh. Maupun daster son cuci nah. Apa, alasan apa itu? Lu cuci tau kan memang lu rendam. 2 jam, tak usah cuci. Angka saya itu lomperon suka luar. Ayat 41 itu ya Bapak Ibu terkasih perhatikan. Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Luar biasa. Ini anak Tuhan sejati. Anak Tuhan yang benar salah. Beta memang karena tampar begini. Thanks God. Roh Kudus pas kesini lu memang salah. Saya pernah bakal ada istri. Tapi pelayanan. Jujur tahu saya omong bapak-bapak yang lain. Bapak gembala. Gereja masih kecil di bawah. Masih kontrak di BTN. Motor Vega yang tanduk ke Banteng Spanyol tuh. Kredit uang muka 1,5 juta. Itu uang bepinjam.
dari bebung kawan Pino, polisi. Wih bro, besok ada ini pacaran sana ada motor. Pino, doi muka berapa? 1,5, 1,5. Ini beta orang apa adanya atau jemaat Betson suka mempinjam dong kawan. Pinjam dari kawan polisi itu 1,5. Sebelumnya pakai Pak Pung. Pak motor. Tapi karena berasa sewaktunya becicil, akhirnya kawan polisi kasih pinjam 1,5. Tas. Menuju dinas pariwisata provinsi. Sebelumnya yang Deka Magem itu datang di oto semua, ini Vega datang. Malu sih sebenarnya. Beta ini orangnya ngeflow, mengalir aja. Nikah, masih tetap dengan Vega yang sama, belum lunas. Saya ini kan temperamental, sekarang ini sudah agak baik. Sekarang ini marah-marah kebenaran sahabat sen marah-marah yang begitu lebih sen mau. Tapi kalau kebenaran meminta Tuhan dia harus tambah marah Tuhan. Meminta kita harus tambah keras. Kalau untuk kebenaran tidak ada longgar itu. Lu mau tembak mati beta akan berteriak terus. Kalau yang kayak de istri beta sen mau. Tadi malam ketemu jemaat dan istri beta diam dia bersaksi. Puji Tuhan 5 tahun terakhir nih bagian sudah berubah. Beta senang ya puji Tuhan. Karena mulai doa bersama. Doa mulai sama-sama, menyembah sama-sama, menangis sama-sama. Jadi hati kita tambah satu, pikiran kita tambah satu. Saudara yang suka doa sendiri-sendiri. Tahu bini doa apa, laki doa apa. Ada laki dan bini pun doa tuh bataprak di atas. Kok ini bini minta, ini laki minta. Tapi mau dengar mana, bosan doa ini mau apa. Dalam doa saya suka kelai. Tuhan tolong istriku. Sambil Tuhan hamba laki juga sama. Dari malam ibu gembala ada kita doakan orang lah ibu gembala bersaksi. Saya diam, saya bilang, makasih. Kan orang paling dekat nih akui kita nih berubah atau tidak. Bet mau acting khotbah model kayak apa di mana. Kalau bini bilang ini penjahat, penipu saya. Tapi itu kita semua mengalami perubahan ya. Tidak instan, tapi Roh Kudus kerja. Rasa takut akan Allah mulai ada dan mulai tahu kalau salah ya salah. Tengkar deh istri jatuh motor. Di belokan yang di Liliba sana belokan tajam. Oh tuh terek naik dari sini. Dia rem cepat, tuh tidak saya mati. Kok terek yang ban double berapa tuh terek yang ke di Pura keluarga Kiuk, Pu Oto, Gajah. Mati pasti mati. Bakalai baru itu bilang, Papa, Mama di KFC, Papa di mana? Di Bakolan terek saya. Papa di Oto nih, bikin apa? Jatuh. Tapi di situ beta menangis dan Tuhan engkau baik. Hamba tahu Tuhan yang banting hamba. Kok beta kan sering khotbah itu ayat. Tidak ada burung di udara jatuh. Di luar kehendak Allah. Ini pengkhotbah jatuh. Bagaimana kalau bukan Allah? Anak Tuhan yang baik sadar. Bukan bilang sopir lu. Kau tahu kau pendeta masa kau lebih berharga dari burung koak. Burung pipit, burung gagak. Melatok pasti lebih berharga dong. Aku dibayar dengan darah Yesus. Tapi Tuhanku banting saya. Supaya lu sadar dan beta lu jangan main-main. Beta nih utus kau untuk hidup kudus. Bukan lu khotbah lain lu bakal ada lu pembini bikin menangis. Saya menyasal di situ. Saudaraku tak usah bela-bela. Roh Kudus kerja lu akui. Bukan tegang urat. Amin. Tuhan tuh akan balas. Tidak mungkin tidak. Itu keadilan Allah. Jadi dia mulai menyadari keadilan Allah. Saya berdosa, makanya dia bilang, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini senada dengan sejumlah data. Misalnya Roma 2 ayat 6. Ayat 6 bilang apa? Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 7. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tentunya ayat 7 tidak bermaksud selamat karena perbuatan baik. Tapi ini dampak iman ya kayak begini ya. Dampak orang yang sudah diselamatkan ya begini. 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran melainkan taat kepada kelaliman. Itulah sifat Allah. Allah bukan hanya kasih. Anak Tuhan sejati ada Roh Kudus hanya tidak menyanyi lagu. Kasih Allahku terus bagaimana? Allah juga tampar kita. Belajar Allah jangan setengah. Bukan teologi sesat seperti hyper grace yang menonjolkan kasih karunia begitu rupa sampai lupa bahwa Allah itu suci adil. Lanjut 9.
Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Itu pasti. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Neraka aja dia siap, apalagi cuma banting-banting di trek begitu. Neraka aja Tuhan siap bagi yang tolak dia, yang menghina firman-Nya. Jadi ini keadilan. Nah, orang ada Roh Kudus mirip kayak si penjahat yang bertobat ini. Yang berikut, Roh Kudus menyadarkan dia dalam hal apa? Dia menyadari ya bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Makanya dia minta, ingat akan aku bila engkau datang. Setelah dunia ini kiamat, Yesus datang akhir zaman. Tolong ingat akan aku. Dia percaya setelah ini ada kehidupan. Orang yang tidak ada Roh Kudus, dia pikir hidup ini ya hidup saja. Orang ada Roh Kudus tidak. Dia akan pikir setelah ini saya kemana. Saudara pikir ini kita pun tempat kekal. Jadi Anda fokus urus di sini saja. Setelah mati ini hidup. Yesus bilang aku kebangkitan dan hidup. Definisi kematian bagi orang Kristen, mati adalah hidup. Orang kalau tidak ada Roh Kudus dia tidak akan pusing. Orang bilang, weh babai mati. Kau mati dan mati. Syukur kalau mati langsung. Biasa yang begini-begini munafiknya kelihatan. Pas Tuhan son kasih mati langsung. Hanya kasih sekarat. Itu langsung bilang, beda menyesal. Ya mungkin Tuhan terima. Tapi kan kenapa kita harus munafik begitu? Tutup usia dan munafik. Dan yang terakhir yang saya catat di sini, seputaran pekerjaan Allah Tritunggal dalam diri orang ini, sehingga dia minta Yesus ingat akan dia. Yang paling penting adalah dia mulai sadar tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Saudara, orang ini ya, saya yakin, entah langsung atau tidak langsung, dia tuh pernah dengar Yesus. Dia pernah dengar ajaran Yesus. Apalagi klaim-klaim Yesus. Dari permintaan dia, ingatlah akan aku bila engkau datang sebagai raja. Yang omong bilang akan datang sebagai raja siapa? Yesus saja. Jadi orang ini saudara-saudara sekali lagi, entah langsung atau tidak langsung, dia sudah pernah dengar klaim-klaim Yesus. Misalnya klaim Yesus di dalam Matius 25 ayat 31 dan seterusnya. Di sini Yesus bilang, saya akan datang, saya akan pisahkan domba dan kambing, saya raja. Perhatikan ini ayat. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 3-2. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Amin. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Yesus berkata dan raja itu. Memang Yesus akan datang sebagai raja. Ini orang minta apa? Ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Artinya dia pernah dengar. Entah langsung tidak langsung. Tapi waktu itu dia tolak. Waktu itu dia tidak mau gubris. Tapi roh bekerja. Apa yang dia pernah dengar itu muncul kembali. Itu yang melatar belakangi permintaannya. Nah ini mengingatkan saya dan semua pendeta. Semua orang Kristen yang masih suka menginjil. Injili saja. Memang kadang-kadang ada orang tuh kata omong di kepala batu, kepala batu, kepala batu, kepala batu. Tapi siapa tahu. Makanya beta latih diri nih. Jangan cepat bereaksi yang tidak perlu. Walaupun juga tidak membiarkan saja karena takut orang kena hantam dari Tuhan. Toh, karena yang satu kan semua mereka mati baru ingat Tuhan. Kan kasihan. Parah-parah loh ini. Tapi ya sudahlah. Penginjil begitu. Khotbah aja. Ada yang betul omong. Sonde mau. Tapi nanti semua deka-deka mati. Itu firman dong keluar semua. Sedih sih sebenarnya. Kenapa lu susekarat begitu baru keluar. Coba lu masih segar-segar. Lu masih cantik-cantik. Ya. Lu masih zumba. Kenapa itu tidak keluar waktu lu zumba? Kok tidak keluar? Waktu lu ulik sambal terasi dicoba dan mengamuk tetangga tuh kok tidak keluar? Dongsa. Tapi sudahlah, ini menyemangati saya. Saya akan khotbah terus. Saya tidak tahu jemaat yang dengar nih sikapnya mau langsung, mau tunggu-tunggu, terserah.
Pokoknya kita khotbah terus. Hantam terus. Ingat, tidak mungkin saudara meremehkan firman, Anda akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tuhan pendusta dong begitu. Dia sudah omong. Lalu apalagi kesadarannya seputaran pribadi Yesus. Ya. Dia menyadari saudara-saudara bahwa Tuhan Yesus itu tidak ada salah apa-apa. Yesus itu manusia suci. Dan ini juga salah satu klaim Yesus sebenarnya. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 8 ayat 46. Yesus bilang, coba kalau ada yang bisa tunjukkan dosa saya, coba tunjukkan. Siapa berani? Yohanes, iya betul. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Iya. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Iya, saudara. Mungkin dia juga pernah dengar ini. Memang Yesus, kau cari tidak ada dosa. Sejumlah data lain, dan dia suci. Makanya di ayat 41, si penjahat ini dari Lukas 23 itu dia berkata, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi, Anda lihat ini. Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Roh Kudus memilih membukakan hati penjahat daripada hati imam-imam kepala dan para Taurat yang melihat Yesus sebagai penyesat, yang melihat Yesus sebagai pemberontak, yang melihat Yesus sebagai pendosa besar. Karena orang yang disalib itu adalah pendosa besar. Siapa yang menyalibkan Yesus? Ahli Taurat, Farisi, dan orang-orang lain yang dibutakan oleh setan. Mereka tidak melek. Mereka tidak celik. Tapi si penjahat ini celik. Di saat semua orang lihat Yesus salah, dia bilang orang ini tidak ada salah. Yesus itu suci. Tidak ada salah dalam apa? Dalam perilakunya dan juga semua ajarannya, semua klaim-klaimnya. Ketika dia berkata akulah Allah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan sejumlah klaim-klaim lain yang tidak pernah disampaikan oleh siapapun kecuali Yesus. Penjahat ini oleh Roh Kudus berkata, itu semua benar. Alias dia tidak pernah salah. Anak Tuhan sejati, ini yang paling penting. Kalau Roh Kudus celikan, cara kita melihat Yesus itu lain. Kita tidak hanya lihat Yesus sebagai penyembuh saja. Oh tidak, dia Tuhan, dia Allah, dia sang kebangkitan dan hidup, dia penyelamat jiwa dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang ini melihat Yesus tidak salah. Dan yang berikut dia lihat Yesus sebagai apa? Sebagai raja. Hanya dua orang di Alkitab atau dua kelompok di Alkitab yang memanggil Yesus raja. Yang pertama para Majus, yang kedua dia. Yang lain tolak semua. Maksud saya orang di luar tim murid-murid Yesus ya. Orang-orang luar Majus dengan ini saja. Engkau raja. Di saat semua orang bilang ini salah, ini penjahat, dia bilang engkau raja. Sulit loh beriman kepada seseorang yang sebenarnya secara ajaran turun-temurun, doktrin orang Yahudi. Mesias itu kan hebat, perkasa, pahlawan, penuh kemuliaan, selalu menang. Ini lagi disalib, hancur-hancur. Tapi dia percaya, ya walaupun hancur-hancur begini, dia raja. John Calvin ketika menyoroti ini, John Calvin mengatakan, celakalah Anda kalau si penjahat ini melihat Yesus yang tergantung di Golgota sebagai raja. Kalau Anda tidak menerima dia sebagai raja, padahal dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Tapi engkau tidak percaya dia, engkau akan habis. Majus hanya lihat bayi, tapi Majus bilang ini raja. Penjahat lihat orang yang tubuhnya tercabik-cabik, tapi dia bilang ini suci, ini raja. Penjahat-penjahat ini ahli Taurat tidak celik sama sekali. Saudara yang mengakui Yesus raja akan ketahuan dari caramu menyembah dia, caramu bermazmur, caramu melayani, caramu bersaat teduh kalau memang dia rajamu. Atau dia hanya jongosmu, securitymu, yang kalau mau pergi jalan mana-mana tolong jaga aku. Kau bikin dia kayak security. Tolong. Kau bikin dia kayak babu. Dia Tuhan Allah, dia raja, bukan babumu. Bukan securitymu. Berapa banyak saudara yang bersujud di hadapannya karena tahu saudara sedang menghadap raja. Di saat orang lain tidak lihat. Apakah Yesus rajamu?
Bapak Ibu jemaat, Roh Kudus bekerja dahsyat. Dan yang terakhir, dari si orang ini, dia melihat Yesus itu, kan dia lihat Yesus begitu luar biasa. Dia tahu Yesus ini yang bisa selamatkan jiwanya. Maka dia serahkan jiwanya kepada Yesus. Ini orang luar biasa. Dia lebih pentingkan keselamatan jiwa. Beda dengan kawannya yang tidak bertobat itu. Tidak mau bertobat tapi minta lolos dari salib seketika itu juga. Orang yang tidak bertobat dan tidak ada Roh Kudus cari Tuhan hanya untuk urusan jasmani. Catat ini. Saudara yang datang gereja hanya cari sembuh, cari pangkat, cari kedudukan, cari kaya, cari jodoh. Engkau tidak ada Roh Kudus. Kau cari Tuhan hanya cari itu, pikir mati di mana. Bukan pikir, keos agak miring. Jadi mesti cari Tuhan. Dia jatuh lubung keos. Cari Tuhan, kau hanya cari pikir doi, kaya. Kau buah hati bagaimana? Mati habis. Ini kayak ini penjahat, ini sadar. Habis ini neraka atau sorga. Orang kalau belum dicelikan Roh Kudus. Lihat tuh. Lukas. Ini juga kan begini. Lukas 12 mulai 18. Ini orang hanya pikir dunia aja. Pikir doi saja. Harta saja. Dia tidak pikir habis ini mati kemana saya ya. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Iya, hanya pikir bikin besar tambah, tabungan tambah banyak, tambah kaya. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. 20 sama-sama. Tuhan bilang apa? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudara, kita orang paling malang kalau datang gereja jadi Kristen hanya persoalan kehidupan saja. Salah. Itu malang namanya. Saya tunjukkan data lain ya. 1 Korintus 15 ayat 19. Sama-sama baca jemaat. 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sama ke penjahat yang tidak bertobat itu. Dia tidak pikir jiwa. Dia hanya pikir, turunkan aku dari salib baru aku percaya kau. Kurang ajar manusia begini. Ada saudara yang begitu di sini? Datang gereja tidak pikir kematian. Setelah ini hanya pikir supaya bisnisku maju. Aku ramah kamu. Kau datang ibadah bukan cari bisnis maju. Praktek aja firman Allah sungguh-sungguh pasti kita cukup. Ragu sekali dengan Tuhan Allah. Amin. Makanya saya lihat promosi-promosi dari gereja-gereja tertentu. Ini orang bikin bodoh orang. Dan itu gereja paling ramai. Kita bukan ekor tapi kepala. Kepala dosa. Datang gereja sun pikir sini mati gimana nih pikir ini itu. Gampang itu mah. Lihat ini ayat, baca kembali, catat dulu, perhatikan, renungkan ini ayat. Kalau hanya menaruh pengharapan pada Kristus yang urusan hidup, makan, minum, pakai, sehat dan lain sebagainya, kamu paling malang hidup di dunia. Kita percaya Yesus itu untuk seperti penjahat ini. Ingat akan aku. Dia serahkan jiwanya pada Yesus. Itu Kristen. Amin Bapak Ibu. Itu poin pertama. Saya tidak mungkin kasih ini sisa ya. Minggu depan tetap mesti maju. Kan saya sudah hitung-hitung supaya jatuh pas di Jumat Agung. Yang kedua. Poin kedua. Jawaban Yesus terhadap permintaan penjahat ini. Semua seputaran permintaannya sudah kita bahas. Sekarang jawaban Yesus. Oh haleluya. Lukas 23 ayat 43 ini jawaban Yesus bagi penjahat ini. Dengan semua dampak pekerjaan Roh Kudus yang sudah kita bahas tadi. Apa respon Yesus? Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu. Langsung dijawab. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.
Untuk semua ahli Taurat, imam kepala dan orang-orang lain, termasuk temannya yang tidak bertobat itu, minta turun, tunjukkan. Yesus tidak jawab. Yesus tidak respon untuk babi-babi model begini. Karena Yesus bilang apa? Aku tidak akan buang mutiara di babi. Tapi untuk anaknya yang dia pilih, dia jawab. Saudara lihat, semua yang tadi tidak respon satu pun. Lu aman jadi diam dengan menderita. Pas ini satu. Orang pilihan Allah ini, Roh Kudus bekerja, iman bertumbuh. Firman yang pernah dia tolak sekarang sudah dia terima dan bereaksi luar biasa. Dia mulai serahkan jiwanya kepada Yesus. Tuhan Yesus langsung jawab dia. Bapak Ibu terkasih, kalau kita anak Tuhan jangan takut. Dia selalu menjawab kita, selalu. Entah dia bilang ya, dia bilang tidak, dia bilang tunggu. Itu jawaban semua. Dia pasti jawab kita. Dan jawabannya semua itu bagus. Sekalipun dia bilang tidak, itu jawaban terbaik dari dia. Karena Tuhan tidak pernah menjawab atau melakukan segala sesuatu tanpa tujuan. Tidak ada rumus Tuhan untuk iseng-iseng. Menggila dan dia kasta banting dia sedikit. Ya, tidak ada. Semua terskenario rapi dan berkelas. Jemaat, untuk orang begini ada jawaban. Untuk orang yang sadar dosa, untuk orang yang mau bertobat, untuk orang yang menyerahkan diri kepada Yesus dan semuanya karena pekerjaan Roh Kudus, selalu ada jawaban bagi kita. Dan jawaban yang terbaik. Yesus bilang apa? Hari ini juga, lihat, Yesus menjawab dia lebih dari yang dia minta dan dia pikirkan. Dia bilang apa? Ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Dia minta tolong ingat beta nanti di akhir zaman. Yesus bilang akhir zaman, ini hari. Itulah Tuhan kita. Amin. Masih ingat Efesus pasal 3 ayat 20? Efesus 3 ayat 20 sama-sama baca 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dia minta nanti akhir zaman. Yesus bilang no. Ini hari aku kabulkan permintaanmu. Saudara yang suka berdoa, Anda akan lihat waktu Tuhan. Jadikan doa gaya hidup. Jangan jadikan doa untuk kondisi mepet. Semua dekap, ancur tahu berdoa. Ya syukur-syukur Tuhan masih terima. Tapi setelah itu bertobat, jadikan doa gaya hidup. Ingat akan aku hari ini juga. Hari ini juga engkau apa? Ada bersama-sama aku dalam Firdaus. Firdaus itu apa Bapak Ibu? Firdaus itu kata Yunaninya paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise. Itu sorga. Di perjanjian baru cuma 3 kali kata Firdaus. Yang pertama, Lukas 23 ayat 43 yang kita bahas. Yang kedua, ada di dalam 2 Korintus 12. Ya, yang menuturkan itu sorga. 2 Korintus 12 ayat 2, Paulus cerita pengalaman pribadinya sebagai berikut. Perhatikan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga di mana? Sorga. Tingkat ketiga sorga itu dia bernama Firdaus. Ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ayat 2 Paulus bilang orang itu yaitu dirinya sendiri diangkat ke sorga. Ayatnya yang keempat dia bilang itu Firdaus. Tepat, paradeisos. Menurunkan kata Inggris paradise itu sorga. Apakah sorga itu punya tingkatan? Ini alam berpikir orang Ibrani. Atmosfer di atas itu tingkat 1. Langit tempat bintang bulan ada di sana. Itu tingkat kedua. Tempat tinggal Bapa itu tingkat ketiga. Itu cara berpikir orang Ibrani. Kalau kita tidak perlu berpikir begitu. Sorga ya sorga. Tempat tinggal Bapa yaitu Firdaus. Berarti penjahat ini masuk sorga. Benar-benar masuk sorga. Wahyu 2 ayat 7 bilang begini. Di Firdaus itu ada pohon-pohon kehidupan. Perhatikan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Di Taman Firdaus Allah itu ada pohon kehidupan. Anda mau baca tentang sorga, itu Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 2 ngomong tentang pohon kehidupan. Perhatikan, ini sorga loh ya. Wahyu 22, pasal terakhir dari kitab suci kita. Dia bilang begini. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Ini sorga. 14, ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Ini juga kondisi di sorga. 19. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini,
maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Jadi Firdaus itu benar-benar sorga. Bukan tempat penantian. Aneh kalau tempat penantian. Sedangkan perkataan ke-7 dari Tuhan Yesus apa? Di Lukas 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Nyawa sih terjemahannya salah. Rohku, ya. Ini perkataan ke-7, nanti kita bahas pas Jumat Agung. Tapi saya sebagai pembanding aja. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus janji itu penjahat bilang apa? Hari ini engkau bersama dengan aku. Perkataan ke-7, Yesus serahkan diri di tangan Bapa. Ya tangan Bapa itu di sorga. Tidak mungkin tangan Bapa diartikan penantian. Tidak mungkin tangan Bapa itu seperti doktrin yang mengatakan ajaran sleep of the soul. Jiwa yang tertidur. Mana ada jiwa tertidur. Jiwa-jiwa bangun semua di Wahyu 6 mereka puji Tuhan. Lazarus dan orang kaya aja menderita. Mana ada tertidur jiwa. Ajaran bodoh tuh. Apalagi purgatori. Api penyucian. Orang lain mau percaya silakan. Kita tidak percaya itu. Tempat Firdaus itu bukan api penyucian. Karena bagi kita darah Yesus menyucikan. Tidak perlu api penyucian. Cukup, that's it. Selesai. Amin. Penjahat ini masuk surga. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Memang ada orang yang persoalkan. Lalu bagaimana dengan pengakuan iman rasuli? Turun ke dalam kerajaan maut. Itu gampang sebenarnya. Calvin mengatakan turun ke dalam kerajaan maut itu adalah kondisi neraka yang Yesus alami di salib itu ketika dia berteriak di perkataan keempat, Eli, Eli, lama sabatani. Itu Bapa terpisah dengan dia. Tahu definisi neraka? Itu di mana orang terpisah dengan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 9. Ini kondisi neraka saudara-saudara. Ya, perhatikan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan kekuatannya. Yesus jauh dari Bapa, tidak, itu neraka sebenarnya. Definisi neraka itu pokoknya kau tidak dengan Tuhan, itu neraka. Jadi tidak ada yang bertentangan di sana. Yesus menjamin dia masuk kerajaan surga. Saudara, pilihan ada pada saudara. Mau bertobat langsung atau mau tiru ini penjahat? Tunda-tunda dulu. Buat yang mau tunda-tunda, saya tutup dengan ini ya. Saya tidak sarankan itu. Jangan kalian ini cerita lalu saudara jadikan ini rumus. Kalau begitu beta mabok dulu, selingkuh dulu, kurang ajar dulu. Nanti semua deka mati. Baru beta bilang, ya Bapak. Lu Bapak di surga kau di soe. Ya Bapak. Saya tidak sarankan karena 2 alasan. Yang pertama, Amsal 27 ayat 1. Anda jangan coba-coba tiru ini. Lebih baik bertobat sekarang. Jangan tunda-tunda. Karena kau tidak tahu kau mati kapan. Matinya mendadak atau tidak. Masih bisa minta ampun atau tidak. Baca ini ayat. Janganlah engkau memuji diri karena esok hari. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi jangan tunda-tunda besok. Kalau bisa ini hari kenapa besok? Ada orang mengatakan bertobatlah hari ini seolah-olah sebentar malam Yesus datang. Bertobat sudah. Kau terlalu kepala batu sekali. Beta tuh kadang-kadang aduh Tuhan ya. Tapi nanti saya taruh bertobat terakhir. Tapi bisa juga tidak. Yang kedua, Galatia 6 ayat 7. Jangan pikir dia, saudara berpikir, oh bet mau ikutin penjahat ke ulur-ulur waktu. Aduh, sama-sama baca ini ayat penutup dulu. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Menaburlah cepat, menaburlah segera. Menaburlah dalam pertobatan, menaburlah dalam roh, jangan dalam daging. Ayat 8 lebih penutup lagi, 2, 3. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Seperti penjahat itu menabur dalam roh, dia menuai. Kita semua, jangan ada yang menabur dalam daging. Kalau pernah menabur dalam daging, ini hari stop. Karena mungkin ini panggilan terakhir buat Anda. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Saya selesai, Tuhan memberkati. Mari kita berdiri jemaat. Ya Tuhan, sementara kami tersungkur di hadapan, Tuhan periksa hati hamba, tim pelayan, semua jemaat. Roh Kudus tolong kami. Terima kasih buat pelajaran berharga dari penjahat yang bertobat ini. Terima kasih. Kalau kami kena hukuman karena memang kami salah, kami tidak akan salahkan orang. Kami akan bilang, terima kasih Bapak. Kami minta ampun. Dan kami melihat Yesus sebagai yang terutama. Yesus bukan hanya pemberi berkat jasmani. Sebab kalau kami percaya Yesus untuk urusan hidup ini saja,
dan tidak pikir setelah ini kami orang-orang malang. Kami menjadikan Yesus seperti dukun. Kami anggap Yesus sama seperti Gunung Kawi yang hanya mau kasih kaya dan lain sebagainya. Tidak Tuhan. Engkau kasih pengampunan, Engkau kasih damai, Engkau kasih kepastian keselamatan. Soal hidup di dunia ini Engkau sudah ajar kami ulang-ulang Tuhan. Engkau bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Burung di udara aku pelihara, apalagi kamu. Bunga bakung aku dandan, apalagi kamu. Kamu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kamu yang dibayar dengan darah Yesus. Kami tidak mau seperti orang kafir yang melihat Yesus hanya masalah berkat, untung jasmani. Kami sudah sangat diberkati. Kami masih hela napas saja Tuhan. Sekarang ini itu dari Engkau Tuhan. Jantung masih berdetak enak, ini dari Engkau Tuhan. Kami mau hidup menyenangkan. Kami mau pikir kekekalan. Kami mau melayani menangkan jiwa. Soal penghidupan kami tidak khawatir. Kami serahkan segala kekhawatiran kami dalam tangan Tuhan. Kami salibkan semua dosa-dosa di bawah kaki salib Yesus. Sambil berkata ampuni kami. Kami serahkan hidup kami kepada. Ingat kami Tuhan. Dan kami yakin Engkau ingat kami. Kalau penjahat itu bisa percaya pada Engkau, apalagi kami yang sudah dengar, yakin Engkau ada di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau bukan ada di salib yang tercabik-cabik, berdarah-darah. Tidak, Engkau sedang di sebelah kanan Bapa. Dan Engkau ada lihat kami berlutut sekarang di gereja ini dan semua gereja di mana-mana. Kami cinta padamu, kami minta ampun. Pulihkan kami. Tidak ada satupun yang pulang dengan kosong. Kami pulang sebagai manusia baru. Roh membaharui batin kami. Rasa takut akan Allah mulai keluar dalam hidup kami. Mampukan kami memahami khotbah ini. Semua yang nonton khotbah ini atau kami yang akan nonton kembali pun diberkati luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Kami semua orang kotor yang tidak layak. Tapi kami bersyukur kami diterima oleh Kristus. Kami yakin kami selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya sudah diberkati dan mau berubah, mau jadi berkat. Satu hati kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.